Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya V. Ananta Wikrama Tunggadewi, dosen tetap program studi perbankan dan keuangan digital jurusan akuntansi Polnet. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Multimedia Aplikasi Lembaga Publik. Saya mengajar mata kuliah Multimedia Aplikasi Lembaga Publik pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Multimedia Aplikasi Lembaga Publik dengan kode mata kuliah ASP 21318. Mata kuliah ini membahas atau mempraktikkan langsung aplikasi keuangan yang digunakan oleh satuan kerja dalam mengelola keuangan dan anggaran, penatausahaan, dan akuntansi. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan praktik langsung menggunakan aplikasi yang sudah disediakan di laboratorium. Capaian pembelajaran atau CPL. CPL 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan fungsi berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atau pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang keempat, menguasai konsep teoritis akuntansi atau accounting theory dan pendanaan fund theory yang sesuai untuk diterapkan pada lingkungan akuntansi pemerintahan secara mendalam. CPL yang kelima, menguasai pengetahuan faktual mengenai kebijakan dan regulasi yang relevan dengan bidang akuntansi dan pemaknaannya minimal meliputi hukum keuangan negara dan peraturan perpajakan untuk entitas pemerintah dan organisasi nirlaba. CPL yang keenam, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. CPL yang ketujuh, mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak, aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi, dan aplikasi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, dan pengauditan. CPL yang kedelapan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL yang kesembilan, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. CPL yang ke-10, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Media pembelajaran perangkat lunak SIMAGDA, perangkat keras laptop atau komputer, whiteboard, proyektor dan layar, buku ajar multimedia aplikasi lembaga publik dengan penerbit Politeknik Negeri Pontianak. Kriteria penilaian: aktivitas 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mampu memahami alur aplikasi. CPMK 2, mampu memahami dan mempraktikkan aplikasi di bagian anggaran. CPMK yang ketiga, mampu memahami
dan mempraktikkan aplikasi di bagian penata usahaan. CPMK yang keempat, mampu memahami dan mempraktikkan aplikasi di bagian akuntansi. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa dapat lebih siap menggunakan dan memahami aplikasi keuangan yang digunakan oleh satuan kerja dalam mengelola keuangan dan anggaran, penatausahaan, dan akuntansi ketika ada di dunia industri. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah multimedia aplikasi lembaga sektor publik. Selamat siang. Siang, Bu. Kita absen dulu ya hari ini. Ya, Bu. Alfionita, Hadir, Bu. Andre Sasongko, Hadir, Bu. Andri, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Bu. Aprilius Moto, Hadir, Bu. Azra Aurelia, Hadir, Bu. Vina Afirilian, Hadir, Bu. Firmansyah, Hadir, Bu. Irfan Raihan, Hadir, Bu. Ninda Sari, Hadir, Bu. Lorencia, Hadir, Bu. Marta Joisnawi, Hadir, Bu. Mutia Afifa, Hadir, Bu. Novi Julianti, Hadir, Bu. Nur Hakiki, Hadir, Bu. Putri Salsabila, Saya, Bu. Rohit Nazari Sultan, Hadir, Bu. Salsabil Fatihah, Hadir, Bu. Saryanti, Hadir, Bu. Septi Wulandari, Hadir, Bu. Tisnawati, Saya, Bu. Putin Atika, Hadir, Bu. Yusda, Hadir, Bu. Nagita, Hadir, Bu. Cassandra, Hadir, Bu. Gilang, Saya, Bu. Nur Alisa Tamrin, Hadir, Bu. Muhammad Nadif. Izin, Bu. Izin kemana? Keluar kota ikut ayahnya, Bu. Oh, udah ada suratnya? Ada, Bu, di map. Oke. Ya, berarti satu yang nggak masuk ya? Ya, Bu. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Gilang boleh dipimpin berdoa. Sebelum mulai mata kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, hari ini mata kuliah apa? LP. Apa itu? Mata kuliah apa itu? Media aplikasi. Kemarin kalau di semester sebelumnya mungkin dapat AKD ya?
efektif sama efisien? Ya, Rahid apa efektif? Menggunakan waktu yang singkat, jadi mudah digunakan, simpel. Kalau efisien? Efisien itu anggaran penggunaan. Oke, ada yang mau perbaiki? Menurut saya efisien itu pengelolaannya sesuai dan tepat dengan waktu yang direncanakan. Sedangkan kalau efektif itu pengelolaan sumber daya itu digunakan secara sesuai dengan kebutuhan itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Irfan. Jadi bisa disimpulkan kalau efisien itu lebih ke waktu, misalnya ya, biaya, hemat waktu, hemat biaya seperti itu. Tapi kalau efektif itu harus tepat ke sasarannya, tujuannya, kebutuhannya sampai mana, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya. Aplikasinya ada berapa itu? Banyak ya? 8. Ada 8 ya. Aplikasinya ada 8. Ini fungsinya hampir sama dengan Simagda. Nah, kita mungkin kalau satu semester pakai semua kan tidak sempet ya. Jadi kita hanya pakai salah satunya, tapi kurang lebih sama. Ya, kalau sekalian sudah bisa salah satunya, nanti bisa semuanya. Aman lah secara tampilan dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini untuk aplikasi kita. Nanti kalian bisa cek ya apakah kalian bisa login atau tidak ya. Kalian nanti bisa cek untuk bisa login. Kalau misalnya tidak bisa login, nanti bisa hubungi saya untuk perbaikannya. Kalau misalnya tidak bisa login, tapi kalau bisa login nanti kita tinggal lanjut aja ya untuk materi selanjutnya. Nah, kita review dulu sebentar ya yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama, jadi Simagda itu apa? Aplikasi Sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah. Informasi, Manajemen anggaran, dan akuntansi keuangan dan daerah. akuntansi keuangan daerah. Nah, fungsinya apa? Untuk Merencanakan, perencanaan, penganggaran, merencanakan laporan, sampai laporan, merencanakan dulu sampai laporan. ya pelaporan pertanggungjawaban. Kan kita dari anggaran sampai laporan keuangan ya. Ya, itu kita input di dalam aplikasi jadi lebih efektif dan efisien. Oke, untuk itu ada pertanyaan kah dari materi hari ini? Ada? Sudah jelas? Ya? Ini kan aplikasinya Simagda memberikan perencanaan, pelaporan, dan penginputan. Apabila aplikasi ini digunakan langsung instansi pemerintah, apakah laporan itu bisa aman Bu? Atau mungkin bisa digunakan menggunakan lain untuk kepentingan tertentu? Secara keamanan ya? Iya. Secara keamanan kita tahu betul ya kalau pemerintah itu kalau membuat aplikasi dari satu ke kemudian hari itu kan secara bertahap perbaikannya kan. Bisa jadi hari ini pakai Simagda ya, tahun depan ganti lagi ya kan, ya itu hal yang biasa kalau di pemerintahan. Nah, Simagda ini memang kalau kita lihat mungkin kita belum praktek jadi belum tahu ya secara keamanan ya. Cuman kita ada loginnya masing-masing ya, loginnya masing-masing. Misalnya loginnya itu hanya untuk bendahara ya, aksesnya hanya untuk si bendahara. Kalau misalnya dia penginputnya ya, dia aksesnya ya cuma sebatas si input tadi. Dia tidak punya akses untuk melakukan verifikasi untuk tanda tangan di sini. Tapi kalau bendahara misalnya atau kepalanya itu punya akses untuk tanda tangan untuk menyetujui anggaran misalnya. Misalnya kan yang kamu sebagai penginput tadi tidak punya akses untuk menandatangani kan? Nah, yang atasan itu punya login sendiri untuk menandatangani atau memverifikasi tadi. Jadi masing-masing sudah ada secara loginnya itu udah ada masing-masing, aman gitu loh. Secara pemisahan kepentingan, secara fungsi. Jadi seperti itu sudah aman, sudah dibagi masing-masingnya, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya ada kekurangan pasti diperbaiki oleh pemerintah ya, dari tahun ke tahun seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Irfan. Oke, ada lagi? Ya? Dari yang telah dijelaskan tadi kan bahwa dalam Simak tadi juga ada aplikasi yang serupa. Nah, yang dimana aplikasi itu memiliki
fungsi yang hampir sama ya Bu. Dan di sini saya ingin menanyakan bahwa apakah output yang dihasilkan dari aplikasi yang serupa itu dengan Simakda berbeda atau sama? Oke, kita bisa lihat ya tadi di slide yang sebelumnya ya, ada beberapa jenis aplikasi ya. Ini kan masing-masing secara fungsinya ada yang di bagian mana tuh, yang pertama tuh pengelolaan keuangan daerah, kemudian yang cyber itu di aktual, nanti di desa ada beda lagi ya. Kemudian ada juga di bagian kepegawaian beda lagi, ya kan? Ya, saya bilang mirip itu secara apa ya? Secara inilah, kalau kalian saya ajari menggunakan Google Chrome, kalian bisa menggunakan Safari nggak? Bisa kan? Bisa kan? Kayak gitu maksud saya. Ya, seperti itulah. Cuman ini kan disesuaikan dengan instansinya, kebutuhannya masing-masing. Kalau kepegawaian itu kan lebih ke ngurusin tentang pegawai-pegawainya. Jadi ada fitur yang memang dikhususkan di situ, gitu loh maksudnya. Ya, memang dikhususkan di situ, tapi tidak ada di tempat yang lain. Tapi kalau secara fungsi saya bilang bisa, itu yang kayak tadi yang saya bilang, satu saya ajari Google Chrome, saya suruh Mozilla pun bisa, kan? Saya suruh Safari pun bisa, gitu loh maksud saya. Ya, tapi secara tampilan kan beda dia, gitu kan? Seperti itulah misalnya ya. PPT pun PowerPoint, kalau dulu kalian bikin pakai apa? PowerPoint biasa ya. PowerPoint biasa. Kalau sekarang ada? Apa? Bisa kan? Bisa. Tapi caranya berbeda kan? Nah seperti itulah. Ya kalau kalian bisa satu tuh yang lain aman lah. Ya secara fungsional. Oke? Sudah? Cukup mengerti? Ya. Kalau begitu, karena sudah review, sudah tanya jawab, berarti ini ada tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Ini terkait dengan membandingkan aplikasi-aplikasi yang berbeda tadi ya, yang sempat tadi ditanyakan ya sama bilang ya. Ditanyakan kalau aplikasi itu banyak, itu bedanya di mana sih, di sudut mana sih? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu ya? Oke, kalau begitu pertemuan hari ini sudah cukup. Kita akhiri. Mungkin kita tutup dengan berdoa ya, karena tadi dibuka dengan berdoa. Silakan di. Karena pembahasan pada hari ini telah selesai, mari kita berdoa untuk menutupnya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Oke. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Multimedia Aplikasi Lembaga Publik pada jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.